Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Maulia dari kelas B Pendidikan Geografi 2021 Universitas Negeri Medan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proses vulkanisme. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian vulkanisme. Yang kedua, proses vulkanisme. Yang ketiga, hasil proses vulkanisme. Dan yang keempat, dampak dari vulkanisme. Pembahasan pertama yaitu pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah pergerakan magma di lapisan bumi dari litosfer menuju lapisan di atasnya, bahkan sampai keluar ke permukaan bumi. Magma ini menuju ke lapisan atas melalui lorong seperti pipa yang disebut diatrema. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai proses vulkanisme. Ada 3 proses vulkanisme. Yang pertama, vulkanisme zona divergen. Yang kedua, vulkanisme zona konvergen. Dan yang ketiga, vulkanisme zona tengah. Yang pertama, vulkanisme zona divergen, yaitu vulkanisme yang terjadi pada jalur rengkahan antar lempeng kerak bumi. Magma yang berasal dari lapisan astenosfer yang cair keluar ke permukaan bumi melalui rengkahan tersebut. Di sini, magma yang keluar jenisnya sangat cair, bersuhu tinggi dan keluar secara meleleh dengan tidak disertai letusan dahsyat. Kemudian membentuk gunung api berupa igir model memanjang atau dataran lava yang luas. Jika terjadi di dasar laut, maka bentukannya adalah seperti igir tengah samudra. Contohnya, deretan gunung api di Afrika Timur dan daratan di Pulau Islandia. Yang kedua, vulkanisme zona konvergen, yaitu vulkanisme yang terjadi di jalur pertemuan 2 lempeng kerak bumi. Di sini, magma yang terbentuk adalah berasal dari hasil pencairan endapan laut yang berasal dari darat ketika subduksi atau menyusup ke bawah lempeng daratan atau benua. Ketika endapan yang mencair bertambah volumenya, kemudian mendesak mencari jalan keluar melalui retakan-retakan yang terdapat di atasnya, maka selanjutnya adalah terjadi letusan dahsyat dengan mengeluarkan magma cair kental atau effusiva, magma padat atau efflata, dan gas atau ekshalasi. Di sini akan muncul gunung api bertipe kerucut dan berlapis-lapis atau strato. Contohnya Gunung Merapi. Yang ketiga, vulkanisme zona tengah, yaitu proses vulkanisme yang terjadi di tengah lempeng kerak bumi dengan tanpa ada retakan. Di sini, magma yang muncul berasal dari mencairnya astenosfer dan kerak bumi di bagian bawah yang disebabkan oleh penumpukan mineral radioaktif. Akibat dari pencairan itu adalah kerak bumi menjadi tipis dan mudah ditembus oleh magma. Magma kemudian meleleh tanpa adanya letusan yang dahsyat. Hasil dari vulkanisme tipe ini adalah gunung api yang berbentuk perisai dengan lubang kawah yang terbuka lebar. Contohnya gunung api Manuola di Kepulauan Hawaii. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hasil dari proses vulkanisme. Yang pertama, intrusi magma. Intrusi magma adalah proses keluarnya magma melewati celah-celah batuan, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Intrusi magma dapat dibedakan menjadi 6, yaitu batolit, diaterma, lakolit, sil, intrusi korek atau gang, dan apolisa. Yang pertama adalah batolit, yaitu sebuah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma. Yang kedua yaitu lakolit, yaitu intrusi melembar yang tersuntikkan di antara 2 lapisan batuan sedimen. Yang ketiga yaitu sil. Sil yaitu intrusi magma tipis yang menyusup di celah-celah bebatuan. Yang keempat ada diatrema. Diatrema adalah intrusi magma yang mengisi pipa letusan mulai dari dapur magma hingga ke permukaan. Yang kelima ada intrusi korok atau gang, yaitu batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer yang berbentuk pipih atau berbentuk lempeng. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu apolisa, yaitu percabangan intrusi korok yang ukurannya lebih kecil. Hasil proses vulkanisme yang kedua yaitu ekstrusi magma. Ekstrusi magma yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi dan sampai ke permukaan bumi. Inilah fase yang dinamakan erupsi atau letusan gunung api. Semakin kuat tekanan gas dari dalam dapur magma, semburan letusan makin kuat. Ekstrusi magma mengeluarkan material-material ke permukaan bumi.
Beberapa material yang dikeluarkan dari aktivitas ekstrusi magma yaitu yang pertama adalah lava. Lava adalah lelehan batu pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi atau melalui celah yang kemudian membeku menjadi batuan beku yang bentuknya bermacam-macam. Yang kedua adalah lahar. Lahar yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang terdapat di permukaan bumi berupa pasir, kerikil atau debu air sehingga membentuk lumpur. Yang ketiga yaitu eflata dan piroklastika. Eflata dan piroklastika yaitu material-material padat berupa bom, lapilli, kerikil, dan juga debu vulkanik. Yang keempat ada ekshalasi. Ekshalasi adalah material gas yang berasal dari letusan gunung api. Ekshalasi ini bisa berupa movet, fumarol, solvatar, dan awan panas. Movet adalah karbon dioksida yang berasal dari kawah gunung api. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai dampak dari vulkanisme. Dampak vulkanisme bagi kehidupan terbagi menjadi dua, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Kita akan membahas terlebih dahulu dampak positif dari proses vulkanisme. Yang pertama yaitu kesuburan tanah di suatu wilayah bisa meningkat. Vulkanisme bisa membentuk berbagai macam material, contohnya seperti batuan-batuan yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme, begitu pula dengan lahar maupun abu vulkanik. Lalu, hubungan penyebab kesuburan tanah dengan vulkanisme adalah jika ada tanah yang terkena dengan material yang berupa abu vulkanik, maka tanah tersebut bisa menjadi kesuburan yang meningkat. Hal ini pembuktiannya bisa dilihat pada daerah yang ada di sekitar gunung berapi yang cenderung lebih subur dibandingkan dengan daerah lainnya. Yang kedua, bisa menyediakan beragam macam material untuk menjadi bahan bangunan. Hal ini dikarenakan aktivitas vulkanisme bisa mengeluarkan dan membentuk banyak macam material akibat dari erupsi gunung berapi. Contohnya adalah batuan yang digunakan biasanya untuk bahan bangunan, baik itu ukurannya ada yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga, yaitu dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Vulkanisme bisa saja berpotensi membuat dan menarik banyak perhatian dari wisatawan untuk berkunjung ke pegunungan yang sudah mengalami erupsi. Baik itu dari sejarahnya ataupun pemandangan dari pegunungan tersebut yang menarik banyak perhatian. Yang keempat, yaitu dijadikan sebagai pembangkit listrik dengan tenaga panas bumi. Gunung berapi menghasilkan panas bumi yang besar, membuat pemanfaatan untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk diciptakan menjadi memungkinkan. Mengingat bahwa pentingnya penggunaan listrik yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan membahas tentang dampak negatif dari proses vulkanisme. Yang pertama, merusak kehidupan alam. Hal ini disebabkan letusan gunung berapi membuat panas bumi yang mana membuat pepohonan akan mati. Selain kehidupan alam yang rusak, letusan gunung berapi juga bisa membuat banyak korban jiwa terutama untuk binatang-binatang yang tinggal di sekitar daerah pegunungan terjadinya vulkanisme itu sendiri. Yang kedua, terjadinya kerusakan bangunan. Dampak kerusakan bangunan bisa didapati untuk bangunan-bangunan yang terletak di dekat peristiwa vulkanisme ini, di mana hal ini menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Ini terjadi karena letusan gunung berapi bisa melalui bermacam-macam bangunan dan menyebabkan kerusakan untuk tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Dampak negatif yang ketiga yaitu menimbulkan gas yang berbahaya. Gas beracun yang dikeluarkan saat erupsi dapat mengancam makhluk hidup termasuk manusia. Misalnya, pada saat letusan kawah Timbangan dan Sinila pada tahun 1979, sekitar 149 jiwa manusia meninggal akibat menghirup gas beracun. Sekian video tentang proses vulkanisme. Terima kasih.